Mitra dapur makan bergizi gratis di kawasan Kalibata Pancoran, Jakarta Pusat mengalami kerugian hampir 1 miliar rupiah karena dugaan penggelapan dana oleh yayasan berinisial MBN. Pihak mitra akhirnya melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Setelah sempat berhenti beroperasi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kalibata akhirnya buka kembali setelah proses mediasi dengan pihak yayasan. Sore ini kita akan membahasnya dengan kuasa hukum mitra MBG Kalibata dan Naharli Putra dan tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariko Satria Wibawa. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Rifana. Selamat sore. Saya mau ke Mas Dana terlebih dahulu ya. Mas Dana, mungkin Anda bisa ceritakan kronologi klien Anda, yakni mitra MBG Kalibata, sampai harus menghentikan operasinya, kemudian lapor polisi karena belum dibayar. Hampir 1 miliar begitu ya? Ya, terima kasih. Jadi pertama kalau saya ceritakan, mereka sudah sempat dibahas juga, klien kita ini kan kerjasama dengan yayasan untuk menyiapkan makan bergizi gratis. Nah, dalam perjalanan itu setelah 2 bulan kita kan kontrak dengan yayasan, per porsi itu 15.000. Kemudian dari 15.000 dipotong 2.500 untuk yayasan. Nah, pada saat setelah kita masak 2 batch itu, diketahui ternyata ada perbedaan harga. Ada yang 13.000, ada yang 15.000. Dan itu pun masih dipotong 2.500. Jadi bayangkan 13.000 kita dipotong 2,5, itu cuma 10.500 yang ke Bu Ira. Kita protes pertama. Kenapa? Karena di perjanjian sudah di-set 15.000. Kemudian setelah saya dalami, setelah saya ketemu, saya mediasi, pihak yayasan sudah tahu hal ini dari bulan Desember. Bulan Desember sudah tahu ada perbedaan harga, tapi mereka tetap state dalam perjanjian itu 15.000 untuk semua. Itu yang kami sebutkan yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Ibu Ira tahu dari BGN itu sudah transfer ke yayasan sebesar 380 juta sekian, Ibu Ira lakukan hak tagih. Karena kan memang semua itu dari bahan pokok, tempat, listrik, gas, semua itu dari Ibu Ira uangnya. Lakukanlah hak tagih. Pada saat ditagih, pihak yayasan tidak mau mencairkan dengan alasan Ibu Ira kurang bayar 45 juta. Ya. Nah, saya bilang itu tidak masuk akal karena semua dari Ibu Ira, kenapa bisa kurang bayar? Pertama yayasan bilang ada invoice-invoice yang dijalankan ketika pelaksanaan. Nah, invoice seperti apa itu saya tidak paham karena belum ada juga buktinya. Terus yang kedua, setelah saya surat resmi, mereka balas surat, mereka bilang ternyata Ibu Ira ini beli rantang, beli ompreng ke yayasan sebanyak belasan ribu, kalau tidak salah sekitar 15.000, dan Ibu Ira sudah bayar di depan 200 juta. Nah, ternyata sama pihak yayasan, uang yang masuk dari bagian ini untuk reimburse bahan-bahan pokok, untuk reimburse tukang masak, semua dicampur adukan dengan utang ompreng. Jadilah mereka berasumsi bahwa Ibu Ira kurang bayar. Gitu, itu pertama. Baik. Kemudian, setelah kita tahu, akhirnya kita melaporkan hal tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Selain persoalan kurang bayar yang ditujukan kepada klien Anda kan juga sempat meminta haknya karena belum dibayar hampir 1 miliar begitu ya. Ada kekurangan pembayaran terhadap klien Anda sekitar 950 jutaan begitu ya. Hampir 1 miliar. Ini bagaimana kok bisa terjadi? Alasan dari yayasan itu apa? Ini saya revisi ya. Bukan kekurangan bayar, tapi belum dibayar sepeser pun. Jadi belum dibayar sama sekali ya klien Anda ini ya? Sejak awal berkontrak hingga sekarang. Alasannya apa ya Mas Dana tidak dibayar? Apakah memang belum cair anggarannya atau seperti apa? Alasannya apa? Ini saya buat clear dulu. Dari BGN sudah cairkan 2 tahap. Sudah clear, sudah masuk ke dalam yayasan. Yayasanlah yang belum mencairkan. Itu tadi saya bilang, alasan pertama karena Ibu Ira kurang bayar. Oke lah kalau kurang bayar tahap pertama kita hitung-hitungkan 350 juta. Melakukan itu, ini yang berbahaya sebenarnya. Dan itu dimulai dari ini yang harusnya kita lakukan. Jangan permisif atau membiasakan atau membiarkan ya, menormalisasi sesuatu yang salah atau pelanggaran hukum. Karena kalau kita menormalisasi pelanggaran-pelanggaran terhadap produk-produk hukum itu sendiri, maka kesalahan itu akan dianggap biasa. Setelah kesalahan dianggap biasa, undang-undang akan dipinggirkan.
mereka akan menafsirkan dan melakukan sesuai dengan keinginan mereka, bukan berdasarkan undang-undang lagi. Ini yang berbahaya, ya. Jadi memang kita sedang mengalami di fase tersebut. Ya, Bang Gun, Farhan, silakan. sedikit saja sebelum saya turun. Kalau misalnya ada orang-orang yang mungkin akan menyerang Pak Prabowo, kan Anda sendiri dulunya adalah menteri, ya. Padahal Anda ketua partai. Saya rasa itu tidak bisa dipersalahkan Pak Prabowo-nya. Karena yang memberikan mandat itu kan presiden. Jadi yang melakukan saat itu, yang melakukan pelanggaran undang-undang bukan beliaunya. Beliau hanya menerima penunjukan tersebut gitu loh. Jadi sekali lagi ini semua kuncinya ada di di kepemimpinan. Ada di good leadership, strong leadership, dan political will. Udah selesai. Percayalah Bapak, saya pribadi ya, saya masih tetap hormat kepada beliau. Percayalah Pak, rakyat akan sangat mendukung Bapak dengan program-program yang berfokus kepada penegakan hukum. Percayalah Pak. Jadi Bapak tidak perlu takut kehilangan dukungan dari parpol atau apa, karena dukungan dari rakyat itu lebih besar nilainya. Percaya kepada kami Pak. Kami akan berdiri di depan Bapak, di belakang Bapak, di samping kanan dan kiri Bapak selama Bapak, Pak Prabowo, benar-benar memiliki political will dan strong leadership dan keinginan yang kuat untuk memang membenahi bangsa dan negara Indonesia, terutama pada penegakan hukumnya. Begitu ya Bang Farhan, silakan. Oke, siap. Terima kasih Gun. Kita ke Bang Ifat ya, karena terlalu lama nanti Bang Ifat. Monggo Bang Ifat dulu. Oke Bang, terima kasih Bang. Tadi ada abang tadi yang memposisikan jabatan pemimpin tadi itu sebagai seorang pasien gitu loh. Tapi betul Bang, saat pemimpin ditempatkan sebagai seorang pasien gitu ya, itu akan memicu pendukungnya itu yang celebrity worship syndrome itu menjadi seseorang yang sosiopat Bang, punya kepribadian buruk gitu loh. Dan dia tidak bisa menggunakan akal sehatnya mereka. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya nanti kalau sudah terpojok, nangis di pojokan pakai lagu dawai Bang. Itu yang kita nggak mau Bang. Kan begitu. Nah, balik lagi Bang terkait masalah pagar laut. Tadi si Randy mengatakan gitu, ini bukan bicara masalah ini orang Jokowi, ini orang Prabowo. Kalau semuanya kita lihat terkait masalah pagar laut, TW punya emosional kedekatan kepada Pak Prabowo dan keluarga Cendana itu lebih dekat TW ke Pak Prabowo dan keluarga Cendana ketimbang ke Jokowi. Bener. Kita lihat aja tuh. Hotel Borobudur ya. Dari zaman India Belanda itu kan lahan militer itu. Wilayah-wilayahnya itu. Sampai akhirnya bisa dikuasai oleh grupnya Artagraha Network tuh. Miliknya TW. Ya kan? Sebenarnya bisa. Tapi saat Pak Prabowo membiarkan hal-hal terjadi di PIK 2 terkait kasus pagar laut, Pak Prabowo sama-sama juga ikut melakukan pelanggaran etika terhadap tata kelola kenegaraan Bang. Kalau Pak Prabowo mau gitu ya, dia tinggal bilang ke PIK, ke Aguan, Guan, udah lo nggak usah langgar deh itu prosedur, ya kan? Lo rubah, ya. Gue keluarin kebijakan, gue bikin peraturan, gue kasih izin untuk melakukan reklamasi pantai sesuai prosedur. Itu lebih cakap. Tapi kenapa nggak dilakukan oleh Pak Prabowo dan pendukungnya itu juga dungu-dungu juga, gitu loh. Jadi lo pendukung Pak Prabowo, lo dungu-dungu semua. Kalau lo pintar, lo kritik Pak Prabowo sebagai bentuk rasa kasih sayang lo kepada Pak Prabowo. Begitu loh. Jangan ntar ujung-ujungnya udah ke pojok, ya kan? Udah rame, lu kisru. Emang lo sangka Pak Prabowo sekarang lagi nggak pusing? Pusing. Gitu loh. Ntar lo nangis, pojokan, pakai lagu dawai, lo style, bikin video semua segala macam. Kan memalukan. Ya kan? Itu dia. Jadi balik lagi, Pak Prabowo tak terlepas dari orang-orang yang mengiyakan
pelanggaran-pelanggaran etika terhadap tata kelola kenegaraan, Bang. Prosedur-prosedur yang tadi saya katakan, penerbit hingga sampai penerbitan sertifikat HGB, HGU di atas lahan pesisir laut pantai Jakarta, Banten itu, ya kan? Dia diamkan. Kasus minyak pun begitu juga, BBM. Kalau kita ngacu pada undang-undang tentang BUMN kemarin, lalu ada lagi kalau dibuka akta pendirian Pertamina itu semua segala macam. Selain direksi itu ada lagi Menteri BUMN, bahkan Presiden itu bertanggung baru di atas itu lama gitu loh. Dia menggulirkan berita ini si Dewi. Saya cuma menimpali. Oh kalau begitu ya udah bagus itu, kalau bisa diganti aja kalau memang tidak bisa bekerja, kan begitu Bang. Selamat sore saudaraku semua. Nah itu masalahnya. Kata saya juga, saya sebagai rakyat menilai juga Pak Gibran ini juga kerjanya kan cuma datang-datang terbalik lagi senyum-senyum sama rakyat gitu doang. Tidak mengasih solusi. Halo, gitu. selamat sore semua. Konsekuen gitu loh, Dajai. Jangan bilang rakyat kami. Mr. Ek nih. Kami menilai gitu loh, Dajai. Jangan pernah mengatakan atas nama rakyat. Rakyat itu semua loh. Semua. Selamat sore. Orang loh. Kamu tuh tidak mewakili. Selamat sore gitu Bang. Bang yang baru masuk, selamat sore. Tunggu dulu Bang. Mewakili sebagian rakyat. Tunggu dulu Bang. Iya kami. Sebagian yang mana? 16 atau 24? Kami tidak gitu. 16 atau 24? 16 sampai 24 berapa? Belum tentu itu isinya sama semua. Ya kata siapa? Semua udah masuk di pemerintahan. Ya sama aja. Uang naon? Itu Pak Dul itu dari tadi ngucapin selamat sore itu Pak Dul, selamat sore. Lanjut Pak Dul, apa Pak Dul yang mau sampaikan Pak Dul? Selamat sore, lanjut Pak Dul. Terima kasih yang pertama untuk host, yang keduanya kepada saudaraku semua yang mengudara di sini. Ini saya dari Jawa Tengah, tepatnya di pinggiran Pemalang. Di pinggiran Pemalang sebagai rakyat biasa ataupun rakyat jelata. Ini saya terima kasih waktunya. Jadi saya sangat bangga melihat dari berbagai karakter di sini bisa bersilaturahmi di medsos ini. Jadi terkait masalah tadi Wapres itu dan dan permintaan dari para purnawirawan itu sebenarnya bukan jenderal yang yang punya menginisiasinya, itu bukan jenderal yang bermasalah. Itu yang pertama kali menginisiasinya itu Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Itu ada beberapa item yang diminta, diantaranya salah satu itu 8. Jadi ini sedikit saya mengklarifikasi terkait masalah siapa jenderal yang yang punya gagasan seperti itu. Terus yang keduanya terkait masalah Bentar, kapasitas. Bang Dul nyebut nama Pak Tri Sutrisno ada kaitannya dengan purnawirawan yang menginginkan Gibran untuk diganti gitu. Ya itu kemarin, ya ini kan tadi saya dengar itu host itu Jangan katanya, dengar Pak, jangan dengar, Enggak, harus fakta dengar. Pak. Di sini bicara Enggak. fakta Pak. Iya, maksud saya Jangan kasihan nanti Pak Tri nanti kebawa-bawa loh. bukan, ini host. Ini host, orangnya. host. Apakah ini Tri Sutrisno apa tidak? Ini orangnya. Kamu jangan Bukan, itu narasi gitu loh. Itu Sunarko. Itu Ya Sunarko. Ya udah, ini Itu yang Sunarko. meraung-raung. Ini yang Ya, meraung-raung Pak. ini. Oh, yang orang-orang mungkin itu perwakilan. Jadi yang menginisiasi itu setelah saya lihat itu bukan ini. Ini hanya sifatnya pembacaan aja. Yang menginisiasinya itu dari Pak Tri Sutrisno. Tampilkan datanya, tampilkan cuitannya, tampilkan artikelnya, silakan. Oh ya, coba kita nanti sama-sama real ya, bersama kita supaya enggak netizen di bawah supaya nggak paham. Coba. Ayo, sudah saya besarkan. Ya berarti Coba. gini ya. Betul Tampilkan itu. bahwa itu dari ada inisiatif dari Pak Tri Sutrisno ya, silakan tampilkan. Kalau nggak salah menginisiasinya itu. Iya, tampilkan Jangan datanya, kalau nggak Bang. salah, Gimana Mas. sih, Abang, ini bersama-sama Kalau enak, nggak kita nggak salah. seperti katanya
Faktanya Itu katanya orang jangan itu begitu. Ya, silakan, Kopassus silakan. loh, beda loh. Silakan ditampilkan Bang. Berenak, saya ini kan saya tampilkan ini begini ya. Ayo silakan Bang. Oh, ini saya agak bingung ini tuh, Jan. Gimana? Makanya jangan katanya. Jangan bikin hoax lah. Tampilkan, Oh, iya, tampilkan. Ya, Ya, coba nanti bayar saya cari uangnya. Iya, coba Ya, nanti saya cari dulu, baru ke sini. Cari dulu lah, cari. Cari Pantai. dulu lah. Ini kamu Enggak. Nah itu Sutrisno sama teman-teman. Pak Prabowo Jadi itu kalau bernarasi dekat ya. itu jangan pakai Bisa katanya. langsung bicara ke Pak Prabowo, nggak perlu dia bikin narasi begitu. Enggak loh, kalau seorang Tri Sutrisno kan istilahnya apa ya? Kenapa bisa jadi dituduhkan seperti itu? Masa Semua iya ini sih? mau diacak-acak. Kalau TNI katakanlah purnawirawan atau apalah gitu, kenapa jadi makar? Kok makar sih? Ya makar lah. Makar, Kan itu memberontak. Gibran itu kan Iya, Berontak apa gitu. Zai? Apa yang Mereka cuma membuat itu? mengusung Apa tujuan?